Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita akan membahas tentang koset pada struktur aljabar. Oke, indikator capaian pembelajaran kita, mahasiswa mampu mendefinisikan koset dari suatu subgrup dan memahami teorema Lagrange dan cara penggunaannya. Teorema Lagrange adalah salah satu teorema yang sangat penting pada struktur aljabar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan melihat bagaimana hubungan antara order dari suatu subgrup H dengan order dari grup yang mengandung H. Kemudian bagaimana hubungan antara order dari suatu grup selain generator grup G dengan order grup G. Nah, untuk menunjukkan kedua hal tersebut, kita akan membuktikan suatu teorema yang dikenal dengan teorema Lagrange. Sebelumnya, kita akan bahas dulu apa itu koset. Oke, sebelum kita memasuk koset, Anda harus ingat lagi apa yang kita sebut dengan order dari grup. Order dari grup adalah jumlah elemen dari G yang kita notasikan dengan G seperti tanda mutlak atau bundaran G. Nah, kemudian sedangkan order dari elemen adalah A disebut order dari N jika N merupakan bilangan bulat terkecil yang memenuhi A pangkat N sama dengan E. Jadi jika A kita operasikan berulang kali sebanyak N dan menghasilkan identitas di sebuah grupnya, maka N ini kita sebut order dari A. Oke, definisi koset. Nah, definisi koset ini syarat pertamanya dia berada pada H sebuah subgrup. Jadi harus ada grup dulu, ada grupnya, kemudian ada subgrupnya dengan operasi yang sama. Jika H adalah suatu subgrup dari G dan A ada di G, maka HA sama dengan operasi A, di mana H-nya anggota H disebut koset kanan dari H yang memuat A. Sementara jika A-nya dikalikan dari kiri, maka disebut dengan koset kiri. Operasinya nanti akan tergantung terhadap operasi grup. Jika operasinya penjumlahan, maka nanti yang ada adalah H ditambah A dan koset kirinya A ditambah H. Jika perkalian akan dikalikan, pembagian akan dibagi dan begitu seterusnya. Jadi operasinya tergantung terhadap operasi grupnya. Kita lihat contoh, misalkan kita punya G, himpunan bilangan bulat, dan dia merupakan grup terhadap penjumlahan. Kemudian kita punya S yang isinya adalah kelipatan 3, dan kita tahu adalah S adalah subset dari G. Nah, maka untuk menentukan koset kanan dari S, kita tinggal operasikan S dengan salah satu anggota G. Misalkan S kita operasikan dengan 2. Maka nanti dia akan setiap anggota dari S kita jumlahkan dengan 2. Maka menghasilkan min 4, min 1, 2, 5, dan 7. Nah, koset ini kita sebut dengan koset yang memuat 2. Nah, karena di dalamnya tidak hanya 2, berarti kita juga bisa menyebutnya sebagai koset yang memuat 5, koset yang memuat 7, koset yang memuat min 1, koset yang memuat min 4, dan seterusnya. Begitu juga dengan koset kiri dari S. Nah, ini kita operasikan dari kiri 1 tambah S, maka ini disebut dengan koset yang memuat 1, tapi juga disebut juga sebagai koset yang memuat 4, 7, dan seterusnya. Oke, nah kita lihat lagi, jika masih soal yang sama, sekarang kita coba lihat beberapa bentuk koset kanan dari S itu sendiri. Nah, jika S tambah 0, maka dia akan menghasilkan min 6, min 3, 0, 3, 6. S tambah 1, dia akan menghasilkan min 5, min 2, 1, 4, dan 7. S tambah 2, min 4, min 1, 2, 5, dan 8. Kemudian kita jumlahkan lagi, S tambah 3, dia menghasilkan min 3, 0, 3, 6, 9. Bisa kita lihat kalau himpunan dari S tambah 3 ini persis sama dengan himpunan dari S tambah 0.
Jadi bisa kita lihat koset yang ini dia memuat 0, memuat 3, artinya koset kanan yang S tambah 3. Memuat 6, berarti dia memuat S tambah 6. Sementara yang ini S tambah 1, ini S tambah 1, dia memuat 1. Dia memuat 1, maka nanti ini akan sama, koset ini akan sama dengan S ditambah 4. Nah, jadi kalau bisa kita lihat, maka jenis koset yang ada di S itu hanya ada 3. S tambah 0 akan sama dengan S tambah 3, S tambah 6, dan seterusnya. S tambah 1 akan sama dengan S tambah 4, dan seterusnya. S tambah 2 akan sama dengan S tambah 5, dan seterusnya. Sehingga jika ketiga koset ini kita gabungkan, S tambah 0, S tambah 1, gabung S tambah 2, dia akan menghasilkan himpunan G. Nah, dia akan menghasilkan himpunan G. Yang harus diingat juga, elemen dari koset kanan ini akan persis sama jumlahnya dengan elemen dari S. Atau dengan kata lain, order dari koset kanan akan sama dengan order dari S-nya. Nah, jadi karena S tambah 0 gabung S tambah 1 gabung S tambah 2 menghasilkan G, di mana masing-masingnya jika kita iriskan dia akan menghasilkan himpunan kosong. Dari sini dapat dinyatakan bahwa koset akan mempartisi dari G atau himpunan dari grupnya. Nah, sifat-sifat koset ada beberapa. Yang paling penting yang tadi, kalau G adalah gabungan dari semua koset-koset yang ada dalam G. Dengan kata lain, koset dalam G membagi grup G menjadi partisi. Yang kedua, suatu koset kiri dalam G belum tentu merupakan koset kanan dalam G. Jadi belum tentu koset kiri sama dengan koset kanan, kecuali G adalah grup abelian. Nah, kita masuk ke teorema Langrang. Teorema Langrang ini menyatakan bahwa order dari subgrup dari grup hingga akan membagi ordernya. Jadi teoremanya berbunyi jika H adalah subgrup dari G dan dia merupakan grup hingga, maka order dari H membagi order dari G. Kita lihat buktinya. Nah, bukti misalkan order dari H kita misalkan dengan M dan order dari G kita misalkan dengan N. Berdasarkan sifat koset tadi, koset kanan H pasti mempunyai elemen yang sama sebanyak elemen di H. Maka banyak elemen koset kanan H adalah M juga. Jadi seluruh koset kanan H pasti memiliki elemen yang sama yaitu M. Nah, kita misalkan banyaknya koset yang membagi G adalah R. Kalau banyaknya koset yang membagi G adalah R, maka bisa kita tulis ada HG1, HG2 sampai dengan HGR, di mana HGI diiris dengan HGJ itu merupakan himpunan kosong, karena dia mempartisi. Nah, jika ordernya kita jumlahkan, order HGI tambah order HG2, dan seterusnya sampai order HGR, di mana masing-masing ordernya senilai M, karena jumlah anggota di masing-masing koset sama dengan jumlah anggota di H. Nah, kita jumlahkan M tambah M dan seterusnya sebanyak R kali, maka bisa kita tulis R kali M. Nah, kita tahu tadi bahwa jika koset-koset itu digabungkan, dia akan menghasilkan grupnya, himpunan dari grupnya. Maka karena elemen dari grupnya adalah N, jadi R kali M itu akan sama dengan N. Nah, jadi karena R kali M sama dengan R kali M sama dengan N, maka M artinya membagi dengan N. M membagi N. Karena M membagi N, artinya order H membagi order G. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.